Ya. Coach, final berangkatan bagaimana? Ya, kita dari Jakarta berangkat 21 pemain karena 2 pemain Noha dan Mike gabung di Arab, dan ada 6 pemain yang satu Mirza karena memang hasil MRI tidak memungkinkan dia untuk bermain dan sangat bahaya kalau dipaksakan. Dia harus istirahat minimal 4-6 minggu untuk beraktivitas kembali. Kemudian 5 pemain lagi, ada Syahdan, kemudian ada Handri, ada Soyo, Alfa, dan Omar. Coach, tadi itu sudah sampai ke timnas. Bagaimana kondisi dan kembangan? Ya, yang pasti sangat positif ya, karena kita tahu Majo seorang pemain yang profesional, kemudian berpengalaman di Piala Dunia kemarin, jadi peran dia sangat sangat vital untuk membantu tim ini baik di dalam maupun di luar lapangan, karena dia juga care sekali terhadap tim ini ketika di Thailand, bagaimana dia memotivasi para pemain lain untuk selalu fight dalam latihan maupun dalam. Udah ngobrol sama Meto? Ya, kita sering chat juga. Terus nanti di Arab Saudi fokusnya apa nih? Ya selain mentality, pasti kita sudah menganalisa tim lawan juga. Jadi kita coba untuk bikin taktikal untuk menghadapi Cina, terus Jepang dan juga Qatar. Dan tanggal 28 ini kita ada uji coba lawan Saudi, jadi kita akan coba taktikal itu di pertandingan lawan. Cobanya lawan hasil itu apa? Arab Saudi, karena kan waktunya nggak keburu kan. Coach, harapan terakhir harapan di Piala Asia ini bagaimana, dan pesan untuk masyarakat untuk tetap memberikan semangat pada Saudi. Ya, harapannya pasti kita ingin memberikan yang terbaik, dan saya rasa pemain juga akan tampil maksimal, apalagi melihat kemarin kita gagal ke semifinal. Ya, saya tidak akan pernah berhenti untuk minta dukungan, doa dari masyarakat untuk keberhasilan di Indonesia. Terus ada pesan dari John Handphone atau Pahit untuk tim? Kalau dari Coach John tidak ada ya, karena saya tidak komunikasi langsung. Kalau dari PSSI ada Erik, ada Sekjen juga mengatakan untuk tetap fokus, semangat, tampil fight all out, dan berikan yang terbaik untuk bangsa. Tapi ada target dari Federasi? Ya, kalau target kan kita tahu ya, pengen menjadikan Piala Dunia tradisi gitu kan. Dan ya selagi kita belum bertanding, kita tetap optimis dan harus selalu membawa rasa optimis itu gitu kan. Tinggal nanti di lapangan bagaimana kita fight, kita bekerja untuk meraih hasil yang terbaik. Ya, pemerintah resmi menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna mempercepat pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ya, kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid sepakat untuk bersama-sama menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB percepatan pasokan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dua menteri untuk memangkas hambatan perizinan lahan guna. Melalui SKB tersebut, lahan yang sebelumnya terkendala secara administratif akibat kebijakan lahan sawah dilindungi atau LSD
Kini dapat diproses kembali perizinannya sepanjang memenuhi aspek kelayakan lingkungan dan mendapat rekomendasi kepala daerah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Heru Budi Nugroho mengatakan kebijakan ini menjadi solusi konkret atas hambatan utama pada sisi suplai perumahan nasional. Heru menilai langkah strategis ini memberikan kepastian hukum bagi pengembang untuk segera melakukan konstruksi di lahan-lahan yang sebelumnya berstatus mandek secara perizinan. SKB percepatan suplai rumah subsidi ini sekaligus menjadi katalisator untuk mengejar target program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi agenda strategis nasional, di mana penyelesaian kendala perizinan diharapkan mampu mengerek volume pasokan rumah subsidi secara signifikan guna merespon tingginya angka backlog hunian di berbagai wilayah Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Timah Persero Tbk membukukan laba bersih senilai 1,31 triliun rupiah di sepanjang 2025. Ya, raihan ini mencapai 119% dari target yang ditetapkan oleh perseroan, dan sepanjang tahun 2025 pendapatan perseroan naik 6,41% menjadi 11,55 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 10,86 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga jual rata-rata logam timah. Dari sisi pos beban, perseroan mencatatkan kenaikan beban pokok pendapatan sebesar 8,41%. Sepanjang tahun 2025 lalu, perseroan terus melakukan upaya efisiensi dan optimalisasi biaya, diantaranya adalah dalam bentuk penurunan fixed cost melalui pengeluaran investasi yang selektif ke investasi penunjang operasi untuk memitigasi kenaikan beban depresiasi dan menjaga stabilitas arus kas. Ya, RUPS tahunan PT Media Pedika Loka Hermina Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar 207 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Ya, dividen ini setara dengan 48% dari laba bersih yang dibukukan perseroan di sepanjang 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medika Loka Hermina Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar Rp13,5 per saham atau Rp207 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Dividen ini setara 48% dari laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang 2025. Emiten rumah sakit ini membukukan pertumbuhan pendapatan 6,2% year on year menjadi Rp7,13 triliun dari Rp6,72 triliun pada 2024. Sedangkan laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp429,55 miliar atau terkoreksi 19,85% dari laba bersih 2024 sebesar Rp535,94 miliar. Sementara itu untuk tahun 2026 perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan 2 digit dari realisasi 2025. Untuk kinerja bottom line, paling tidak tahun ini perseroan bisa mencatat kinerja pertumbuhan dan diupayakan bisa naik 2 digit. Sementara untuk alokasi belanja modal, perseroan memfokuskan pada kualitas pengembangan. Perseroan menyatakan tahun ini perseroan akan fokus mengutamakan pasien non-BPJS Kesehatan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT resmi membagikan dividen tunai ratusan miliar rupiah kepada pemegang saham. Ya, keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Kamis 23 April 2026. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT resmi membagikan dividen tunai ratusan miliar rupiah kepada pemegang saham. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar Kamis 23 April 2026. Dalam RUU PST tersebut, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar Rp9,5 per saham atau setara Rp350,33 miliar. Jumlah ini merepresentasikan sekitar 50,9% dari laba bersih tahun buku 2025 yang mencapai Rp688,65 miliar. Dividen akan dibayarkan pada 20 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat namanya per 6 Mei 2026.
Sepanjang 2025, Garuda Food mencatatkan penjualan sebesar 13,1 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen makanan dalam kemasan menjadi penopang utama dengan kontribusi hampir 90% dan tumbuh hampir 10%. Penjualan domestik masih dominan dengan kontribusi 97,2% didorong penguatan distribusi serta permintaan produk yang stabil. Kinerja positif perusahaan juga didukung inovasi produk, pengembangan distribusi, transformasi digital, dan efisiensi operasional. Selain itu, dalam RUU PSLB, perusahaan menunjuk Maurits Clavert sebagai komisaris independen menggantikan Doro Jatun Kuncoro Jakti. Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga daya saing jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel.